Halo, selamat siang. Selamat siang. Hari ini agak berbeda ya kita backgroundnya. Kali-kali ya pindah lokasi. Agak outdoor. Outdoor apa indoor ini? Oh ya, indoor di outdoor. Maksudnya kita nggak di luar rumah. Karena hari ini masih liburan, terus anak-anak masih butuh entertainment. Jadi pas kebetulan anak kita lagi nonton, terus kita pikir udahlah kita harus concurrent activities. Betul. Yang paralel. Jadi hari ini kita lagi di mall dan kita tetap pengen minggu ini ada podcast gitu. Ya, semoga masih setia ya semuanya. Disimak Walaupun kita Sinau agak- Mama. Sinau Mama. Walaupun kemarin sempat jeda berapa hari ya. Iya. Lalu lebaran libur panjang ya kan. Lebaran haji, betul. Oke deh. Jadi gimana, kita sekarang ada di Bangi Kopi ya guys. Yes. Nah, lokasinya ada di Sleman City Hall Jogja. Jadi kalau kalian mau ke Jogja boleh mampir ke sini. Iya. Nggak dibayar, nggak di endorse Nggak sih. di-endorse. Cuman kita senang aja di sini sepi. Jadi hari ini kita dikasih tempat yang enak gitu. Cicak ya, cicak. Cica. Dan hari ini topiknya lumayan menarik karena kita mau membicarakan yang lagi hangat-hangat. Apa tuh? Perilaku menyimpang, menyimpang Selengkong. menyimpang dari pasangannya gitu loh. Yaitu perselingkuhan. Oh yeah. Serem ya. Serem banget. Sebenarnya udah bukan isu baru nggak sih? Dari tahun-tahun kemarin tuh ada aja, ya nggak? Dari zaman jebot sih sebenarnya. Ember, ya kan? Cuman ini kan karena beritanya cepat tersebar, kita cepat dengar dan seperti kayak kita tahu gitu yang selingkuh tuh siapa. Padahal kita cuma sering nonton aja di TV. Jadi kayak kesannya loh kok gini, loh kok gitu. Benar. Jadi dari dari isu-isu yang terjadi di luar sana, kita pengen ngambil ini apa sih sebenarnya gitu loh. Perilaku apa sih nih kok orang bisa selingkuh dari pasangannya yang kalau kita lihat dari luar ya Bo ya, Baik-baik aja. cakep. Ya kayaknya finansial nggak terlalu bermasalah. Dikasih keturunan juga. Betul. Jadi ini loh, kalau kita ngeliat orang luar tuh, kurang apa sih mereka itu? Kok masih aja menyelingkuhi pasangannya gitu. Menurut lo gimana, Bu? Sebenarnya ini masalah nggak hanya di selebritis ya. Cuma betul. kebukanya di selebriti karena ya mereka posting. Betul. Dan Kita selalu bicara itu kan. Ketika sudah masuk sosial media, ya sudah siap-siaplah jadi bahan omongan. Dan dengan sengaja ke podcast ya, Bo. Ember. Jadinya ya gimana dong? Nah, tapi ya memang ada banyak faktor ya. Kalau kita nggak akan kita ini bicara secara garis besarnya aja ya, kita nggak mau terlalu banyak kan dalam, karena kita juga nggak tahu sebenarnya nggak kenal betul individunya. Jadi secara garis besar kan kita sebenarnya ngelihat ada fenomena orang berselingkuh. Padahal kalau kita lihat udah deh semuanya udah cukup. Kenapa nih? Nah, sebenarnya ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak tahu dalam hubungan berpasangan itu mereka itu sebenarnya punya komitmen apa. Oke, ya kan? Kemudian mereka punya batasan apa? Oke, menarik nih yang kedua nih. Mereka juga punya visi dan misi apa sebagai pasangan. Gitu. Itu kan sebenarnya harus sudah dibicarakan sebelum menikah, ya kan? Dan diperkuat setelah menikah. Yes. Dan biasanya yang akan jadi fokus mereka itu siapa sih? Anak-anak gitu. Nah, ketika katakanlah ini terpleset, dan kebanyakan yang terjadi kan ya sorry to say ya, kalau bahasa Jawa weting tresno jalaran sekosatusan gitu ya. Karena sering ketemu. Nah, kalau ketemu sama orang sebenarnya nggak masalah juga. Kita sering ketemu nggak masalah ya. Iya. Tapi ada kan orang yang sering ketemu. Nah, ini kan kalau yang cerita yang si pihak yang mengalami kan katanya aku nyaman ngobrol sama dia. Nah, indikatornya itu. Yes. Indikatornya yang mana, Bo? Ngobrol apa nyamannya? Nyamannya. Ya, kan? Soalnya kalau ngobrol kan bisa sama siapa aja, tapi nyaman atau tidak ya. Dan dia juga mengakui kan, gue bisa terbuka, gue bisa mengeluarkan jelek-jeleknya gue kok sama dia gitu. Ini yang ngomong cowoknya apa ceweknya? Oke. Cowoknya.
Nah, bisa jadi berbalas. Ya kan? Artinya kalau udah ada komunikasi interaksi itu pasti dua arah dong. Yes, dan pastilah. kenyamanan muncul itu karena saling tiktokan. Saling tapi ya dari isu perselingkuhan ini ya pelajaran gue adalah ternyata kita bisa ngobrol di aplikasi Gojek. Tidak terpikirkan ya nggak sih? Gue baru tahu, Bo. Baru tahu bener. Gue sih sering ngomong sama Bang Gojek, dia bilang, Mbak, ini sudah sesuai aplikasi. Kan gitu ya? Iya, enggak, tapi ya ini lo buka Gojek, terus ada chat, terus lu bisa kontak gitu loh, terus lu bisa chatan. Ya. Gue bilang kan tukeran nomor kan sebenarnya. Enggak, di kontak kita. Oh, di kontak kita? Kalau lu punya Gojek, gue punya Gojek. Terus gue masuk aplikasi Gojek, kok jadi ngomongin ini sih? Gue masuk aplikasi Gojek, terus ada istilahnya feature chat itu kan. Terus gue ketik nama lo, gue mau ngobrol sama Rika tapi lewat Gojek. Misalnya gue janjian ketemu gitu loh. Itu, gue jadi pelajaran gue itu. Berarti isu ini. Platform yang lain juga bisa ya? Bisa, Shopee juga bisa. Berarti Gojek udah ketahuan, jangan pakai itu. Malah ngajarin loh. Enggak ya. Ya tapi kan intinya apa? Akhirnya ada ruang-ruang yang digunakan untuk melakukan hal-hal. Jadi sebenarnya ngobrolnya nggak masalah kan? Ngobrolnya nggak masalah. Kita udah nggak terbatas lagi ngobrol ketemu, udah nggak terbatas lagi SMS, udah nggak terbatas lagi gitu-gitu. Ternyata banyak ininya ya, medianya gitu loh. Sudah banyak, pilihannya sudah berbagai ragam. Dan kita memang nggak bisa menutup kemungkinan ya, ketika ada masalah dalam rumah tangga atau ada masalah individu lah, secara personal gitu kan. Kita tetap akan butuh teman untuk sharing kan. Yes. Kita mungkin nggak bisa selamanya, mungkin ada beberapa orang, aku nggak bilang semua, ada beberapa orang yang nggak nyaman terbuka dengan pasangan. Ya. Ada kan? Ada. Akhirnya dia ngomong dengan bestinya. Nah, yang selalu kita hindari adalah carilah bestie yang segender. Carilah bestie yang jelek, Bo. Yang segender dan jelek atau jelek. Gitu loh. Ya, di situ tuh loh. Jadi kan kadang-kadang yang salah adalah ketika lu ketemu dengan orang lawan jenis dan muncul kenyamanan di situ. Ya salahnya di situ sih kalau menurut gue. Bukan salah ngobrolnya. Oke, ngobrolnya nggak salah, medianya nggak salah. Yang salah sebenarnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Betul. Untuk mengatakan tidak. Kayaknya gue kok nyaman sama dia. Harusnya gue nggak nyaman karena gue sudah beristri atau bersuami. Betul. Mundur. Teratur. Harusnya nggak teratur sih, Bo. Kalau gue mundur kocar-kacir. Harusnya. Karena itu udah istilahnya harusnya lu udah harus panik sebenarnya. Karena kalau lu udah ngerasa suka sama orang, lu lebih baik harusnya dihindari. Betul. Karena ya konsekuensinya. Nah, itu dia. Berarti yang dia tidak bisa lakukan adalah mengendalikan dirinya. Betul. Itu satu. Terus kan kita bicara tadi soal komitmen. Kita nggak tahu nih antara pasangan ini komitmennya apa. Mungkin ada yang mereka asik-asik aja nih. Ya udah lu tetap aja bestie sama temen lo yang si cewek itu yang si cowok itu. Gue nggak masalah, gue kenal dia, gue kenal keluarganya gitu kan. Kalau trust itu muncul dan mereka tetap bisa saling terbuka, kayaknya nggak akan jadi masalah ya. Walaupun kita nggak tahu di belakang ada cerita apa. Betul. Ya kan. Tapi ketika ada satu komitmen yang mengatakan ya kita saling terbuka satu sama lain, rahasia kita jangan sampai kebuka ke orang lain, hanya aku, kamu, Tuhan yang tahu. Misalnya nih ada yang berkomitmen sekuat itu kan kita nggak tahu ya. Nah itu bisa harusnya menjadi batasan buat pasangan ini gitu. Tapi memang benar sih, Bo, kalau misalnya suami gue tuh lagi annoying, gue itu agak berat ke cerita ke orang lain karena gue merasa sikapnya dia yang annoying ini harusnya gue sampaikan ke dia. Benar. Bukannya gue curhat ke lo misalnya. Kok Korin gini, kok suami gue gini ya. Lah kan lo sebenarnya juga nggak bisa apa-apa kan. Iya. Harusnya kita bilang sama orang yang annoyingnya ini loh. Lo tuh begini. Dan memang itu butuh sebuah keberanian, butuh kalem supaya nggak disampaikan keluar gitu. Marah-marah gitu loh. Nah itu kan juga butuh apa ya? Butuh skill, butuh apa ya? Kita butuh mengendalikan diri sendiri dulu. Benar. Iya nggak sih? Benar. Untuk bisa, aku mau duduk sama kamu, aku ada yang mau aku omongin, kan gitu kan?
Berarti kan intinya itu tadi, misalnya komitmen, terus lo bisa mengendalikan diri, itu udah apa ya? Hanya terjadi di orang dewasa. Apakah yang menikah ini tidak dewasa? Nah, bukan tidak dewasa. Berproses. Ya, belum sampai pada titik kok dia tuh kayak nggak mikir akibatnya gitu loh. Padahal awalnya udah ketahuan, tapi masih terjadi lagi. Dorongan apa gitu loh yang membuat seseorang tuh sampai melakukan lagi tanpa menimbang konsekuensinya gitu loh. Soalnya konsekuensinya kan kalau di rumah tangga kan nggak cuma dia sendiri loh. Anak, keluarga besar. Nah, terutama anak sih. Kalau misalnya pasangan aja sih masih bisa ya. Ya. Apa istilahnya healing. Apa sih? Forgiving dan gitu loh. Tapi anak nggak bisa lupa. Anak-anak kan terus masuk trauma, dan kalau nggak digali bisa berkepanjangan membangun keluarga yang begitu lagi misalnya. Jadi cycle-nya tuh nggak putus ya. Tapi kalau tadi kita bicara apa sih kira-kira menyebabkan orang ini, nah salah satunya kan yang kita sebutkan tadi adanya batasan-batasan diri. Yes, ya kan? betul. Itu bagian dari kontrol emosi, pengendalian diri betul. Dan sebagainya. Cuma memang kita harus menyadari kalau kita itu punya batasan, tidak hanya sebagai individu, kita sebagai pasangan, yes. kita sebagai orang tua. Betul. Jadi setiap perannya itu kita punya batasan-batasan yang harus kita sadari. Iya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya itu batasannya membatasi kita untuk jangan sampai keluar dari situ. Keluar dari, ya itu tadi batasan itu salah satunya adalah hal yang berkaitan dengan komitmen yang kita buat terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, terhadap anak. Gitu. Jadi kalau misalnya boleh punya temen lawan jenis, laki-laki atau perempuan, tapi kalau kok udah ada rasa-rasa gimana, atau lo feeling tuh orang kok ke gue kok beda, tinggalin. Batasannya adalah ya di situ. Kalau berteman udah ada rasa, harusnya nggak bisa berteman lagi gitu loh. Iya. Iya kan? Bisa. Atau dia dengan secara sadar mengatakan, oh ya gue sama dia memang teman aja. Ketika mulai rasa-rasa itu, oke, gue harus balik nih. Iya. Gue harus balik mana ya? Memunculkan rasa itu bukan ke dia tapi ke pasangan gue. Yes. Kalau misalnya ternyata kita merasakan pasangan, kita kehilangan rasa terhadap pasangan, ya lo harus mencari cara mengembalikan rasa itu. Betul. Gitu. Bukan kemudian tiba-tiba muncul di tempat lain kayak jamur muncul tempat lain. Muncul di tempat lain. Iya. Gitu. Nah itu kan butuh apa ya? Butuh kesadaran diri bahwa loh, ini udah lewat batas nih, gue harus mundur. Betul. Makanya gue kadang suka bingung ya sama orang yang gini loh, enggak, kita suami istri sosial medianya satu aja. Gue pikir-pikir bener juga sih, mungkin karena mereka juga sadar atau mereka sudah membatasi diri. Namanya orang berumah tangga satu unit. Iya betul. Iya nggak sih, sosial media satu unit, ini ada yang begitu gitu loh. Nah kalau misalnya lo bisa mengendalikan diri ya, setiap suami atau istri punyalah sosial media masing-masing, silakan bermain, tapi kembali lagi. Ya batasan itu tuh cuman kita yang tahu. Iya, kita. Cuman kita yang bisa bikin. Nggak bisa sama orang lain. Betul. Nah ini berhubungan juga sama gaung-gaungnya sama ini loh, Bo. Kenapa sih kalau udah kawin tuh kayaknya udah nggak bebas lagi? Hilang kebebasan. Enggak, kita bebas bisa pergi ya. Iya. Di mana-mana mah namanya hidup ya, Bo. Di mana-mana hidup itu tuh bebas terbatas. Pasti bebas terbatas. Nih ya, gue minum nih. Sebatas 1 gelas kan? Betul. Di harga sekian. Kalau mau nambah kan gue nambah lagi harganya. Betul. Lu bebas minum apa aja, tapi lu harus minum. Iya. Lu nggak boleh milih nggak minum. Kalau nggak mau mati sih. Bener. Iya nggak sih? Jadi kita ada drive, ada dorongan kan, yang kebutuhan dasar lah, dan itu kan harus dipenuhi. Tapi kita nggak bisa memenuhi dengan kemudian katakanlah minum semua kita minum, nggak bisa. Nggak bisa. Ada kembung, jadi penyakit. Iya. Nah itu sama batasan itu kan sebenarnya mengendalikan kita supaya oke, lu udah cukup, Yes. haus lu udah tertangani, lu udah cukup
sudah cukup hidrasi, nggak perlu lagi ditambah-tambah. Iya. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja ketika orang mulai berumah. Jangankan orang mulai berumah tangga ya, Bo ya. Ketika lo menjadi khususnya perempuan ya, khususnya perempuan menjadi perempuan dewasa, itu sebenarnya batasannya tuh tambah kuat sebenarnya. Harus. Bukan tambah bebas loh sebenarnya, tambah kuat. Karena apa? Perempuan yang udah mulai dewasa, itu kan vibes-nya kan apa ya? Namanya juga mau vibes reproduksi ya, Bo. Menyebarkan aura-aura. Menyebarkan tebar pesona apa segala macam. Lu kalau nggak membatasi diri, lu mau semuanya datang ke lo kan enggak kan? Mungkin, nah, jadi sebenarnya ketika lo mau mulai berumah tangga, terus entah pasangan atau kalian sepakat untuk membatasi diri, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Terus ada nih satu hal nih, aku baru ingat. Aku kepikiran karena gini, prinsipnya adalah kita boleh mencintai dan bisa mencintai semua orang. Oke. Iya kan? Boleh kan? Boleh, sebagai boleh, manusia boleh. Kita nggak hanya orang, makhluk hidup pun harus kita cintai. Iya, Semua pohon, gitu kan? kucing. Nah, makanya ketika dalam masa pencarian kita pasangan, kita kan biasanya apa? Banyak hal yang kita jadikan indikator. Kenapa dia? Kenapa enggak ini? Kenapa ini? Kita mungkin ganti-ganti pacar berapa kali? Bukan karena dia nggak cocok sama gue cocok sama dia, karena kriteria dia nggak masuk di gue dan gue nggak masuk di dia. Ya kan pasti ada dua hal yang saling berhubungan. Tapi ketika kita memutuskan untuk memilih, jadi ada kalimat, pasangan itu bukan, kamu menikah bukan karena mencintai saja loh. Betul. Tapi karena kamu memilih dia. Yes. Iya kan? Kenapa kamu milih dia? Ya karena dia sudah cocok dengan kriteria aku dan awalnya cocok. Awalnya. Iya. Soalnya nggak ada dua manusia yang benar-benar begini tuh nggak ada. Nggak ada. Semua tuh tapi kan asal, semuanya kalimatnya pasti gitu kan, karena gue cocok sama dia, gue nyaman sama dia gitu kan. Tapi ya itu tadi kayak gue setuju sama lo bahwa proses itu nggak hanya di awal. Lo akan terus cari nih kecocokan gue, ketidakcocokan gue, atau sebaliknya dia juga harus tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Dan itu akhirnya membuat kita terus memilih dia kan. Iya. Apapun yang dia miliki, jelek atau baik, gitu, fisik, mental dan sebagainya, kita milih dia loh. Iya. Dengan segala konsekuensi. Iya. Benar yang ketok-ketok ya. Benar yang lo bilang, karena menikah itu bukan hanya lo mencintai. Tapi kalau sudah memilih, bertanggung jawablah dengan pilihanmu. Iya. Kecuali lo bangun lagi batasan, kecuali KDRT. Iya. Apa lagi monggo, itu kecualinya silakan dibangun. Betul. Makanya tetap harusnya ketika menikah pun kamu tetap harus punya batasan pribadi. Aku setuju. Indikatornya tuh harus jelas. Setuju. Aku punya pasangan, aku memilih dia. Tapi aku nggak mau, dan itu harus dikomunikasikan ya. Harus. Dan kita harus bilang sama pasangan, oke, yang membuat aku tidak akan lagi memilih kamu kalau kamu KDRT. Kalau kamu menyanyiakan anak-anak, kamu menyakiti orang tuaku misalnya, kan ada banyak indikator. Betul. Kalau kamu melakukan itu, aku akan tidak memilih kamu lagi. Yes. Itu boleh secara tegas, karena itu batasan yang aku buat untuk my own peacefulness gitu kan. Betul. Jadi saling tahu. Iya. Wah, gue udah lewat batasnya dia nih. Mungkin kalau dapat orang yang baik, mungkin sih. Terus maafkan. Satu kali. Kalau berkali-kali. Nah, itu berhubungan lagi sama jargon yang gue bikin kemarin ya, Bo. Membatasi hidup dan menghidupkan batasan. Bagus banget. Karena gue juga kepikiran apapun keputusan kita dalam hidup ya, Bo, pasti kita akan terbatas oleh sesuatu gitu. Iya. Lo memilih berumah tangga, ya lo akan terbatas itu. Nggak bisa misalnya nggak bisa pulang malam tiap hari apalagi ya. Karena ya rumah tangga itu butuh 2 orang untuk berjalan dengan mulus. Itu. Misalnya itu ya. Tapi kalau misalnya lo tidak memilih untuk tidak berumah tangga, lo bisa keluar malam, pulang pagi tuh bisa. Betul. Tapi batasan lo lo akan ketabrak batasan bahwa lo nggak ada makhluk lucu yang membangunkan lo di pagi hari itu. Benar. Jadi kan gitu ya. Iya. Jadi ya coba misalnya sadarilah apa sih yang membuat kita tidak gila
dengan batasan-batasan itu. Jadi dan itu perlu ngobrol banyak sih sama pasangan ya. Betul. Nah, gue punya ilustrasi nih. Katakanlah kita ini rumah, ya kan. Kita bangun rumah dari dalam tuh kan kita yang menentukan mau seindah apa, sebagus apa. Tapi kan kita juga pengen dari luar terlihat indah. Oke, ya dong. Ya kan? Estetik lah. Estetik gitu. Luar kita tata sebaik mungkin ya kan. Cuma gue nggak mau nih lahan gue diambil sama tetangga. Gimana caranya? Kita bikin pagar. Pagar itu adalah batasan sebenarnya. Betul. Dan itu apa namanya memberi jarak. Betul. Kita dengan orang lain. Gitu. Nah, bagaimana pagar ini kita bangun? Kalau kita bikinnya tembok yang tinggi, otomatis kan orang nggak bisa lihat kita. Iya. Tapi kita juga bisa lihat orang luar. Yes. Artinya apa? Kita dengan sengaja mengisolasi diri dan itu kan nggak baik. Yes. Ya kan? Karena bagaimanapun hidup itu harus socialize. Nah, apalagi dagang, Bo. Apalagi dagang gitu. Tapi kalau kita bangun pagarnya nih, katakanlah kita memilih pakai kayu yang zaman dulu itu yang tajam-tajam gitu kan. Nah, tapi kita pastikan nih secara konstruksi jangan sampai terlalu tajam hingga melukai orang yang keluar masuk. Itu kan juga harus kita pertimbangkan. Karena apa? Orang melihatnya bagus, tapi kalau dia terluka karena menabrak batasan kita, yang salah siapa? Yang punya itulah, atau yang nabrak makanya. Dua-duanya. Kita tidak memberi batasan yang jelas sehingga dia berani nabrak. Oh, oke. Iya. Istilahnya seperti itu ya. Atau kayak orang-orang kan biasanya dikasih besi-besi tuh. Yes. Nah, itu kan menghindari maling ya. Tapi kan orang lain semua orang jadinya semua orang bisa maling nggak terluka. maling. Makanya. Maling nggak maling, Iya gitu. Tapi kalau kita memilih pagar yang estetik yang dari tanaman, ada bunganya, atau misalnya kita pakai material yang lebih bagus tapi dari luar kelihatan tidak membahayakan dan sebagainya. Itu kan statement kita bahwa gue tetap punya batasan, lo bisa lihat bagus, gue bisa tapi friendly. Gitu. Dan gue bisa ngasih tahu lo nih, masuknya lewat situ. Iya, boleh masuk lewat sini. Nggak boleh masuk lewat sini karena ngerusak pohon cabai gue. Nah, itu ilustrasinya lah. Jadi dengan batasan yang kita buat jelas, orang juga melihatnya itu bukan sesuatu yang, karena gini, batasan diri itu kan sebenarnya tidak tampak. Yes. Iya kan, hanya kita yang tahu, kayak lo bilang tadi, hanya kita yang tahu. Tapi kita perlu membuat orang paham. Iya. Dengan bentuk-bentuk bahasa tubuh atau kalimat yang keluar dari mulut kita. Iya, betul. Dan itu kan memang hal yang harus kita biasakan juga, ngomong dengan pasangan. Gue punya batasan. Gimana kita mau ngomong ke orang lain kalau ke pasangan aja kita nggak bilang kita punya batasan ini. Betul. Jadi memang balik lagi sih, Bo. Apa ya? Bukan, sebenarnya gue juga mau ngomong gini tuh klise banget gitu loh. Basically kan komunikasi apa ya? Iya. Kan pada kasus ini kan memang mereka bilang komunikasi mereka udah jelek. Betul. Nah, itu tuh udah sebenarnya komunikasi mereka udah jelek. Yang satu nggak bisa mengendalikan diri, ketemu deh sama cewek lain yang mau mendengarkan. Nah, sesimpel itu loh. Mau mendengarkan, mau menerima bahwa gue punya keburukan. Betul. Sementara mungkin pasangan mungkin loh, ini kita berspekulasi aja ya. Tapi kalau komunikasi buruk itu biasanya karena ada salah satu pihak yang akhirnya blocking. Yes, bisa jadi. Iya, betul. Gue nggak terima lo ngomong kayak gitu. Lo salah, pasti nunjuk-nunjukkan kan akhirnya. Betul. Iya. Nah, jadi balik lagi ke komunikasi ya, Bo. Interaksi, bisa saling mengekspresikan diri tanpa merasa dijudge mungkin. Betul. Atau tanpa merasa dipojokkan. Betul. Dan itu memang butuh apa ya? Butuh kelegaan jiwa dan raga. Pusing gue. Apa ya, gemesin sih sebenarnya kalau gue. Iya. Tapi kita maklum lah ya, mereka baru berapa tahun menikah sih kalau kita. Nah, memang kan katanya ada arus di awal-awal 5 tahun pertama. Katanya kalau 5 tahun udah terlewati, katanya aman. Ya, terlewatinya indah kamuflase nggak? Mas bertopeng nggak gitu? Nah, coba lihat salah satu anggota keluarganya yang 5 tahun pertama turmoilnya luar biasa kan? Ya kan, si abang. Ya kan, hampir-hampir muncul indikator bahwa mereka akan berpisah, ternyata nggak jadi. Tapi akhirnya lewat 5 tahun apa yang terjadi? Sudah, karena semua udah keluar nih segala keburukan. Dan jangan 5 tahun yang ini nih
bagusnya semua yang dikamuflase semua sama. Iya, mudah-mudahan sih yang sudah melewati 5 tahun memang benar aman terlewati ya. Itu katanya loh ya. Sebenarnya Mas, setiap usia perkawinan mah Ada aja. Nggak, ya itu ini Nggak 5 tahun, nggak 10, nggak berapa sih. Mungkin harus mungkin dilihat polanya aja kali ya. Iya, benar-benar. Nah itu tadi mungkin kaitannya kalau kita bicara komitmen, kembali ke komitmen awal. Kalian menikah untuk apa? Punya nggak tujuan visi misi yang sama? Kalian bisa mengerti batasan-batasan nggak? Dan memang kalau menurut gue ya nggak fair loh orang selingkuh, karena buat pasangan yang satunya itu dia nggak tahu apa namanya, bahwa lu udah nggak tahan lagi gitu loh. Mendingan dibom, jadi bom besar, berantakan, tapi cuman kedua belah pihak. Benar. Jadi tidak adil lah untuk seseorang tuh berselingkuh. Jadi mending selesaikan. Kalau memang udah nggak bisa, udah nggak mau, paling adil itu adalah diselesaikan. Iya, betul. Cobalah. Dan nggak usah diumbar. Betul. Kalau udah nggak suka, udah nggak nyaman, nggak bisa dibilangin, bandel, udah ajukan aja. Betul. Ya kan? Ujung-ujungnya media taunya apa? Kok udah pisah? Pisah. Iya, betul. Kita lebih respect yang kayak gitu karena udah kita juga sebenarnya nggak perlu tahu kan urusan mereka. Iya. Ya tapi ini ya buat pelajaran lah buat semua. Jadi podcast ini ada bahan obrolannya. Tapi di highlight lagi deh yang lo bilang tadi apa? Batasan itu. Jadi nah itu tadi komunikasi. Nah, kalau kita sudah bisa berkomunikasi, hidupkanlah batasan. Nah, dengan menghidupkan batasan, jadi otomatis hidupmu akan terbatas, tapi tidak menekan yang potensi kalian ya sebagai pasangan, tapi menghidupkan batasan supaya sama-sama nyaman justru. Betul. Supaya tidak berasumsi, tidak berspekulasi, jelas gitu. Justru mungkin dengan membatasi itu kalian malah bisa tambah potensinya malah melejit. Nah, betul, itu dia. Betul. Gitu kan, sebenarnya banyak kan di sosial media sekarang pasangan suami istri fokus berdua, fokus bikin apa. Nah, tapi kan ya memang terus berteman, bukan bertemannya terbatas, tetap berteman, tetap keluar, tetap bertemu, cuman mungkin terbatas nggak bisa sebulan sekali, bisanya 2 bulan sekali atau apa gitu. Betul. Dan akhirnya kalau kita mau benar-benar menyadari batasan itu, kita kan jadi lebih aware ya. Iya. Kayak lu bilang tadi, kayak kita balik ke awal lah. Awarenya kita tuh jadi kayak sinyal yang memberitahu kita lu bener lu salah. Iya. Dan ngomongnya enak, nggak usah berantem cuy. Nggak usah berantem. Kan kita udah sepakat. Sama kayak anak kita ya, Bo. Nanti abis ini begini-begini ya, kita nggak dikerjain. Lah kan kita udah sepakat. Bener. Enak berantemnya enak. Bener. Dan itu tadi kalau ada kesepakatan berarti kan harus ada konsekuensi. Iya. Nah kalau kita bicara ada konsekuensi, kita juga harus jelas konsekuensinya apa. Jangan memaafkan saja. Yes, betul, harus ada punishment. Sebenarnya ini sih kalau misalnya kita punya sequence yang tepat, itu sebenarnya hemat tenaga aja. Iya nggak sih, Bu? Hemat tenaga, hemat waktu. Jadi kita nggak membuang energi di tempat yang tidak tepat gitu loh. Iya, melelahkan lah ya, yang nonton aja itu lelah sebenarnya. Betul. Udahlah, jangan lagi terjadi. Iya enggak. Ya kita doain semua teman-teman kita yang di luar sana, dan ini juga jadi pengingat kita ya, Bo, bahwa basicnya tuh komunikasi, kita harus mampu mengekspresikan isi hati, mampu menerima isi hati pasangan, dan mampu menghargai batasan-batasan, mengendalikan diri dengan baik. Iya. Terus memperkuat komitmen lah. Dengan mengendalikan diri sebenarnya kita adalah itu udah bagian berkomitmen sebenarnya. Benar. Betul ya. Kalau berkomitmen tuh kayaknya tuh masih vague gitu loh, Bu. Iya masih sih. Burem. Betul. Kayak masih di awang-awang. Tapi ketika lo bilang kita harus ada batasan ini, itu berarti komitmen sama apa yang sedang kita bangun. Ya maksud gue misalnya pun orangnya hanya di kata-kata, kalau bisa tanda tangan gitu kan. Ini hanya mempermudah berantem aja. Kayak gini-gini tuh hanya mempermudah berantem. Nggak usah
energinya banyak. Oh, itu kan cepet banget nih sepakatan kita apa. Energinya Selesai, buat kan? anak aja, Bo. Ya kan? Betul. Tapi Iya. tapi itu ya jangan ditiru lah. Itu nanti jadinya perang dingin. Betul. Aduh, seru sih. Kita haus dan kita lapar. Ya selain kita akan menikmati sajian dari Bang Jo Kopi. Bangi Kopi. Bangi Kopi. Jadi Oke, ya. mungkin kita tutup dengan itu ya, Boy ya. Buat teman-teman di sana, yuk kita membatasi hidup, menghidupkan batasan demi keluarga yang peaceful, yang damai dan sejahtera. Karena potensinya bisa tambah fokus. Setuju. Baiklah, sampai ketemu lagi di episode simak berikutnya. Saya Nita. Saya Rika. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya. Thank you. See you. Bye.